Apa kabar pemirsa? Datang Malam kembali hadir untuk Anda dengan informasi teraktual seputar Jabodetabek. Bersama saya Putri Dinar, inilah informasi selengkapnya. Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Depok Bersatu siang tadi terlibat kericuhan dan saling dorong dengan pihak kepolisian saat unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Depok, Jawa Barat. Dalam aksinya, mereka menuntut Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Somad dicopot dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dengan menggunakan berbagai perlengkapan, petugas PT KAI ini sibuk menurunkan kabel listrik untuk menghalau penumpang yang naik di atap kereta. Kabel aliran listrik bertegangan tinggi ini diturunkan hingga setengah meter. Di kawasan Depok, Jawa Barat, sedikitnya 20 titik kabel aliran listrik yang diturunkan oleh petugas untuk menertibkan penumpang nakal yang tetap berada di atap kereta. Sejak tanggal 27 Juli lalu, PT KAI telah melakukan penurunan ketinggian kabel aliran listrik bertegangan tinggi di sejumlah stasiun di wilayah Bogor, Jawa Barat. Rencananya, penurunan kabel aliran listrik tersebut akan dilakukan hingga stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Yang diturunin ini 22, ada 20 yang ini doang. Jadi diturunin semuanya ada 20 titik. 20 titik. 20 titik. Ini Kiri untuk apa? kanan nih hulu hilir. Untuk apa sih Bang tujuannya diturunin ini? Ini untuk biar pantograf itu terlalu dekat sama kabin kereta, jadi menghindari supaya orang-orang itu nggak naik ke atas gitu karena berdekatan sama tegangan gitu. Yang untuk lokasi sini 20 hulu hilir, 20 Kanan kiri Pak ya? ya, kiri kanan. Sebelumnya, PT KAI telah menempuh sejumlah cara untuk menertibkan penumpang yang berada di atap kereta, mulai dari penyemprotan cairan berwarna, pemasangan bandul beton, hingga mendatangkan pemuka agama. Namun hingga kini cara tersebut belum mampu membersihkan penumpang dari atap kereta. Dari Depok, Jawa Barat, Ade Firmansyah melaporkan. Penyidikan kasus driving simulator yang saat ini menimpa Korps Lalu Lintas Polri menimbulkan kontroversi karena diakui beberapa pihak menjadi kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi. Selasa 31 Juli 2012 lalu, pemerintah Tangerang Selatan menggelar razia bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan sejumlah petugas dari Dinas Kesehatan Labkesda, serta Satpol PP. Sidak langsung diawasi Komisi 2 DPRD Kota Tangerang Selatan, serta Kepolisian Resort Kota Tangerang. Dalam sidak ini, petugas menemukan puluhan jenis bahan makanan seperti tahu putih, tahu bulat, kolang-kaling, rumput laut, tempe yang mengandung zat kimia berbahaya jenis formalin. Sedangkan pacar Cina ditemukan mengandung zat pewarna tekstil atau rodamin B. Petugas juga menemukan sebuah gudang berisi puluhan drum plastik berisi cincau hitam yang diketahui mengandung borak dengan kadar yang tinggi. Makanan yang terbukti mengandung bahan kimia berbahaya tersebut disita petugas. Pemerintah berjanji akan terus memantau peredaran bahan makanan hingga menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri mendatang. Petugas juga memeriksa sedikitnya 33 sampel makanan dari 12 jenis bahan makanan yang dipastikan mengandung bahan kimia yang membahayakan kesehatan masyarakat. Pertama barang-barang yang beredar, makanan untuk takjil, kemudian juga kita ngecek masalah harga barang, kemudian stok barang, ya itu ya yang kita cek. Ya, Hasil temuannya seperti apa Pak? Hasil temuan di lapangan seperti hasil apa? kita sangat positif sekali kita dari 33 item yang kita cek, makanan terutama ya itu 12 positif berformalin dan juga borak gitu ya. Untuk makanan tahu ya kan tadi tempe, kemudian cincau hijau itu, kemudian yang merah juga barang-barang tadi tempe juga ada, kita makan makanan buat hasil banyak kan lah. Ya, kita akan cek ini kan kita nggak temukan yang memproduksinya, kita yang temukan pedagang. Dia dititip di sini kan, datang orang dari mana, nah pabriknya kita telusuri nanti. Terus kita sita, nanti dari Polres yang kelanjutannya bagaimana itu kewenangan di Polres.
Sesuai peraturan, jika terbukti ada makanan yang membahayakan konsumen, dapat dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Nanang Yudhistira melaporkan. Ya, pemirsa, dalam rangka mengisi Ramadan 1433 Hijriah, Badan Standarisasi Nasional menggelar acara bertajuk Ramadan bersama SNI. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan masyarakat akan pentingnya menggunakan berbagai produk rumah tangga yang berstandar nasional Indonesia. Rektor Universitas Indonesia Gumilar Ruswila Sumantri menyayangkan bila masa jabatan rektornya berakhir tahun ini. Pasalnya, kini dirinya tengah melakukan pembangunan kampus UI yang baru mencapai 55%. Untuk itu, dia akan kembali mencalonkan diri dalam pemilihan rektor mendatang. Secara teori, Gumilar masih berpeluang sebagai orang nomor 1 di Universitas Indonesia ini. Terlebih keadaan pembangunan kampus UI yang harus dilanjutkan kembali. Menurut Gumilar, selama ini dirinya lebih berperan aktif dalam urusan makro universitas, sehingga tidak begitu dikenal dalam membentuk pencitraan seorang rektor. Namun dia menuturkan kalau hal tersebut justru menjadikannya sebagai sosok yang berani menerobos zona aman atau sebuah titik di mana kepengurusannya dapat memberikan manfaat bagi kepentingan orang banyak. Dirinya juga mengatakan kalau dalam 5 tahun masa jabatannya telah berhasil membangun 30 gedung, memperbaiki sistem administrasi dan kepegawaian, serta meningkatkan kultur pendidikan. Jabatan di UI ya khususnya dan juga jabatan-jabatan lain, saya kira di tempat lain juga 2 periode bisa ya, tapi ya kita lihatlah kita akan berjalan mengalir saja ya. Artinya kita akan berpijak pada kepentingan yang lebih besar ya, bangsa dan negara, universitas dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan dan saya kira, tapi kan kita tetap harus rendah hati dan mendengar banyak masukan. Pemilihan Rektor Universitas Indonesia akan diselenggarakan sejak bulan Agustus hingga Oktober 2012. Namun, menurut Kantor Komunikasi Humas UI, pemilihan mungkin akan sedikit mundur pada akhir bulan, kemudian pendaftaran calon rektor baru akan dibuka setelah Lebaran. Dari Depok, Jawa Barat, Ade Firmansyah melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena Detak akan kembali hadir setelah jeda pariwara berikut.